Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema bagaimana mantan bisa melupakanmu jika hati, lisan, dan pikiranmu selalu memanggil dia untuk pulang kepadamu. Ya, jadi mantan kan berusaha keras tuh agar bisa move on, agar bisa melupakan kita. Ya, segala macam caralah yang dia lakukan sekarang ya. Berkumpul bersama teman-teman, sahabat, dan keluarga agar pikirannya, hatinya bisa teralihkan dari kita. Ada juga yang kemudian mencoba dengan cara sesegera mungkin mencari pengganti kita dan memamerkannya di media sosialnya dan lain-lain. Jadi itu semua cara yang mantan lakukan agar bisa segera mungkin untuk move on dari kita. Tapi tanpa dia sadari, tanpa kita sadari, sebenarnya dia dan kita itu selalu terhubung. Ada ikatan batin yang amat sangat kuat, yang sampai kapanpun akan selalu mengikat kita dan mantan. Yang kedua, bagaimana dia bisa melupakan kita? Bagaimana dia bisa menjauh dari kita? Jika kita selalu berdoa dengan hati, dengan lisan, dengan pikiran kita, memanggil dia untuk pulang kepada kita. Ya. Karena apa? Karena ketika kita memanggil nama mantan di dalam doa-doa kita, itu akan membuat tidak saja batin kita dan dia menjadi terhubung, tetapi pikiran kita dengan dia juga menjadi terhubung, terkoneksi. Ya. Karena apa? Seperti yang sering kita bahas. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi. Saat kita berdoa, artinya kita sedang memikirkan mantan. Maka saat itu pikiran kita akan menjadi wifi-nya, akan menjadi pemancar sinyalnya. Atau kalau dalam bahasa orang-orang informatika itu menjadi modemnya, menjadi routernya yang memancarkan sinyal kepada mantan. Mantan misal berada di luar negeri, jaraknya jauh. Tapi kalau yang namanya hati dan pikiran, tidak ada kendala jarak. Bagi hati dan pikiran, semuanya dekat. Ya. Sementara pikiran mantan, otaknya mantan itu menjadi receivernya, menjadi penerima sinyalnya. Intuisi. Nah, apa itu intuisi? Intuisi itu adalah kemampuan alami yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mengerti, memahami sesuatu tanpa harus belajar, tanpa harus membaca, tanpa harus mendengar, tanpa harus ketemu. Itu kekuatan intuisi. Jadi pikirannya menjadi receiver, menerima sinyal dari kita. Intuisinya membaca apa pesan dari sinyal-sinyal itu. Oh, ternyata sinyal itu, isi pesannya adalah kita memanggil dia untuk pulang kepada kita. Kalau begitu, bagaimana caranya mantan bisa melupakan kita jika setiap hari
dia selalu gemetar, selalu bergetar, karena kita memanggil dia untuk pulang kepada kita. Menarik kan? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang bagaimana mantan bisa dan sanggup untuk melupakan kita? Hati kita berdoa, memanggil dia untuk pulang kepada kita. Ikatan batinnya sudah kuat. Saat hati kita memanggil dia untuk datang, untuk pulang, hatinya gemetar. Lisan kita memanggil dia untuk pulang kepada kita. Itu yang membuat tubuhnya menjadi gemetar. Pikiran kita membayangkan dia untuk pulang, untuk kembali kepada kita. Dan saat kita berdoa, ketika kita memanggil dia pulang, pikiran kita membayangkan dia datang kepada kita, maka pikiran itu akan memancarkan sinyalnya ke semua arah secara horizontal. Ya, gelombang yang dipancarkan sinyalnya oleh pikiran kita sampai kepada mantan. Apa yang kita bayangkan, itu pula yang terbayang di dalam pikiran mantan. Intuisinya membaca sinyal apa yang pikiran kita kirimkan kepada dia. Begitu juga ketika kita membayangkan mantan pulang kepada kita, pikiran kita memancarkan sinyalnya secara vertikal, naik ke atas langit hingga ke pintu langit ketujuh. Dan apa yang kita pikirkan itu menjadi doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Apa maksudnya? Perbanyaklah. Perbanyak berangan-angan yang baik. Ya. Kalau kita masih sering membayangkan mantan, bayangkan dia kembali. Itu namanya berangan-angan yang baik. Membayangkan dia menjadi jodoh kita. Membayangkan dia menikah dengan kita. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menua bersama, punya anak cucu, keturunan yang baik, yang saleh dan solehah, yang sehat, yang bahagia. Apa yang kita pikirkan itu menjadi doa. Ya, karena itu perbanyaklah. Karena sesungguhnya saat dia memikirkan sesuatu, ia sedang berdoa, ia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu lengkap saat kita masih terus memanggil mantan untuk pulang di dalam doa-doa kita. Karena di dalam doa itu, hati kita, lisan kita, pikiran kita, tanpa kita sadari, selalu mendekatkan mantan yang menjauh, menggerakkan mantan yang melupakan untuk selalu teringat, dan membuat kita dan dia senantiasa terhubung, terkoneksi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.